Kalau saya sih sebagai wartawan dan sebagai warga negara Indonesia mengajak kita menghormati proses yang lagi berlangsung nih, ada peninjauan kembali gitu ya. Jadi silakan beropini, silakan riset-riset di Google gitu ya, tapi nanti pada akhirnya yang nentuin adalah putusan peninjauan kembali yang diajukan tim pengacara Jessica ke Mahkamah Agung gitu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini loh, jangan ngotot-ngototan gitu loh. Semoga ini menjadi momentum kita untuk sama-sama menciptakan sistem hukum yang jauh lebih baik, jauh lebih transparan gitu ya. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam kini kembali ramai menjadi perbincangan banyak orang usai film dokumenter Ice Cold Murder viral dan mendapat atensi dari masyarakat luas. Berkat film produksi Netflix itu juga banyak desakan dari netizen agar aparatur penegak hukum untuk bisa membuka kembali kasus tersebut dan mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dukungan untuk Jessica juga terus mengalir. Hal itu tampak dari muncul sebuah petisi yang beredar luas di internet. Tidak butuh waktu lama, petisi itu pun kini menuai banyak perhatian. Petisi yang dibuat oleh akun bernama Partai Keadilan Netizen pada tanggal 6 Oktober 2023 kemarin itu ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan berikut tujuan petisi itu dibuat, yang tidak lain untuk memberikan dukungan pada Jessica untuk mendapat keadilan dengan semestinya. Petisi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Jessica Kumala Wongso agar mendapatkan hak dan keadilannya. Kami meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Insinyur Haji Joko Widodo untuk dapat melakukan peninjauan kembali atas peradilan untuk Jessica Kumala Wongso dan membebaskan Jessica dari segala proses hukum yang sedang dijalaninya dan membersihkan nama baiknya. Karena sejatinya Jessica adalah korban dari kecacatan peradilan di Indonesia. Demikian isi dari surat petisi ini. Kami berharap keadilan di negeri ini bisa ditegakkan seadil-adilnya. Petisi yang sudah dibubuhi lebih dari 6.000 tanda tangan itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah kasus kopi sianida akan mendapatkan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung? Kalau dari perspektif kebebasan berpendapat sih boleh-boleh aja semuanya ya. Jadi saya bilang tadi, yang mau percaya Jessica tidak salah silahkan, yang mau percaya Jessica salah ya silahkan. Karena kan masing-masing ini punya dasar dan menelisik gitu. Kalau saya lihat tuh analisis terhadap, waduh saya bilang siapa orang analisis, tapi itu bagian dari kebebasan masing-masing ya. Termasuk orang yang tiba-tiba minta di komen Instagram Presiden untuk bebasin Jessica gitu ya. Jadi silahkan aja, tapi yang penting kita masih dalam koridor, ya nggak sih, masih dalam koridor etika dan lain-lain. Kalau saya sih sebagai wartawan dan sebagai warga negara Indonesia mengajak kita menghormati proses yang lagi berlangsung nih, ada peninjauan kembali gitu ya. Jadi silakan beropini, silakan riset-riset di Google gitu ya, tapi nanti pada akhirnya yang nentuin adalah putusan peninjauan kembali yang diajukan tim pengacara Jessica ke Mahkamah Agung gitu. Kalau sidang dibuka kembali enggak ya, karena enggak akan ada lagi yang namanya sidang kayak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya bilang tadi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang heboh banget itu, karena memang hanya sekali itu di pengadilan tingkat pertama, ketika ada banding, ketika ada peninjauan kembali, kasasi sampai peninjauan kembali itu hanya meriksa berkas gitu ya. Jadi nggak akan ada lagi namanya di sidang ulang dan lain-lain. Nah harapannya kan di peninjauan kembali ini ya, di peninjauan kembali perlu lagi dikonfirmasi ke Bang Oto kira-kira bukti baru apa yang diajukan ke Mahkamah Agung, karena pasti beliau dan tim pengacara yang paling tahu bukti baru yang mereka harapkan bisa mengubah putusan hukum untuk Jessica gitu ya. Atau nanti ya itu berarti Hakim Agung lah yang punya itu. Nah tapi kan sekarang itu saya lihat ya warganet kayak menyerbu
akun Instagram Presiden Jokowi gitu ya. Dan ternyata Bang Oto juga udah menjawab ya di beberapa podcast bahwa sebenarnya dia sudah beberapa kali menawarkan kepada Jessica untuk mengajukan permohonan maaf ke negara pada presiden namanya gerasi gitu ya. Terus Jessica tanya apakah apa syaratnya gitu ya. Ternyata salah satu syaratnya adalah harus ngaku salah dan minta maaf pada negara gitu ya. Bang Oto kan sempat bilang itu ya, tapi ternyata Jessica-nya kalau memang syaratnya harus mengaku salah dia nggak mau, dia mending ada di dalam aja gitu kata Bang Oto ya. Dan mungkin bisa dilihat di berbagai wawancara Bang Oto beberapa waktu ini gitu. Jadi ya itu prosesnya, itu antara gerasi berarti Jessica-nya ternyata nggak mau gitu karena harus ngaku salah ya. Kalau enggak ya kita nunggu hasil peninjauan kembali yang lagi atau mau diajukan sama Bang Oto ya. Kemarin mereka sudah nyampein bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali. Kita juga mungkin nanti ya dari Bang Oto pingin tahu sebenarnya novum namanya, bukti baru apa sih sebenarnya yang diajukan buat diharapkan bisa meringankan hukuman Jessica. Pasti diumumin kok sama Mahkamah Agung untuk kasus Jessica. Silahkan kalau mau yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu percayaan masing-masing. Ada yang percaya dia salah, silahkan gitu ya. Tapi bahwa ada proses hukum yang udah berjalan dan kita harus memahami bahwa nggak ada cara lain kalau bagi Bapak Ibu ya, Om dan Tante yang percaya Jessica nggak salah, nggak ada cara lain untuk ngeluarin Jessica dari tahanan selain perlawanan hukum gitu loh. Atau bagi yang percaya Jessica salah, nggak ada cara lain untuk tetap membuat dia menjalani hukuman, ya memang harus sesuai dengan putusan hukum. Semoga ini menjadi momentum kita untuk sama-sama menciptakan sistem hukum yang jauh lebih baik, jauh lebih transparan. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini loh, jangan ngotot-ngototan gitu loh. Sejumlah poin penting yang tercantum dalam petisi tersebut juga turut menyoroti berbagai kejanggalan yang muncul dalam film dokumenter Ice Cold Murder. Alhasil, hal itu pun menuai reaksi beragam dari netizen yang menyoroti kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kopi sianida 7 tahun silam yang kini kembali menjadi perdebatan. Sebut saja jika jenazah Mirna tidak diotopsi, itu tidak lepas dari kesaksian Dr. Jaya Surya Atmaja yang melihat kondisi tubuh Mirna membiru dan tidak adanya indikasi meninggal karena sianida. Tidak itu saja, barang bukti CCTV yang terhapus secara permanen dan adanya dugaan jika Jessica dipaksa untuk mengakui jika dirinya lah otak di balik tewasnya Mirna. Kapanpun saya akan ngomong, karena itu memang yang seperti itu nggak mematikan. 0,2 itu tidak pernah mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Iya. Kalau yang ada adalah ada, kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Saya. Itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Saya udah ngomong itu waktu di pengadilan. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan untuk
Tuhan yang lebih tahu. Prinsip dasar gini deh simpelnya. Kalau saya terlalu teknis nanti mungkin rumit ya. Di dalam Netflix itu ya, dan juga di persidangan Anda lihat itu Krishnamurti, dia itu adalah direktur kriminal umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang waktu itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk memberitahukan kepada keluarga besar Dharma Salihin supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, dia bilang, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya, dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dan karenanya, case closed, dia bilang, kalau tidak diotopsi. Tapi kemudian katanya, mereka sudah mau untuk mayat ini diotopsi. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi. Di dunia ini nggak ada satu orang pun yang bisa menentukan sebab matinya seseorang yang mati karena tidak wajar kecuali otopsi di dunia ini. Dan yang bisa menentukan itu hanya ahlinya. Ahlinya pun siapa? Ahli patologi. Dan ahli patologi pun hanya bisa kalau melakukan otopsi. Tapi tanpa otopsi, hakim bisa mengatakan ini mati karena cyanida. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krishnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, kenapa Krishnamurti tidak melakukan otopsi. Padahal dia bujuk-bujuk Mirna Salihin untuk otopsi, tapi dia tidak otopsi. Itu pertama. Kedua, kalau sudah tidak diotopsi dan dia tahu tidak diotopsi, kenapa case-nya tidak close, tapi dibawa? Itu hanya permintaan saya, permohonan saya kepada Krishnamurti, kepada Kapolri. Kalau itu bisa dijelaskan kepada masyarakat, mungkin masyarakat bisa mengerti. Tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krishnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, kenapa Krishnamurti tidak melakukan otopsi. Padahal dia bujuk-bujuk Mirna Salihin untuk otopsi, tapi dia tidak otopsi. Pertama. Kedua, kalau sudah tidak diotopsi dan dia tahu tidak diotopsi, kenapa case-nya tidak close, tapi dibawa? Itu hanya permintaan saya, permohonan saya kepada Krishnamurti, kepada Kapolri. Kalau itu bisa dijelaskan kepada masyarakat, mungkin masyarakat bisa mengerti. Gara-gara Netflix yang nipu Om itu bisa jadi begini, Om juga kaget juga ini. Urusannya kok gede begini ya, akhirnya Om turun hari ini. Soalnya jadi kacau nih. Ngomong apa pertama, jadinya tuh film tidak sesuai dengan omongan dia, jadi begini. Ngomong sih manis-manis di awalnya, tapi ternyata jadi sampai netizen jadi dibohongin gitu, ikut-ikut kena tuh. Om ketipu, netizen juga kena nih dampak. Untuk kasus Jessica, silahkan kalau mau yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu percayaan
masing-masing. Ada yang percaya dia salah, silahkan gitu ya. Tapi bahwa ada proses hukum yang udah berjalan dan kita harus memahami bahwa nggak ada cara lain. Kalau bagi Bapak Ibu ya, Om dan Tante yang percaya Jessica nggak salah, nggak ada cara lain untuk ngeluarin Jessica dari tahanan selain perlawanan hukum gitu loh. Atau bagi yang percaya Jessica salah, nggak ada cara lain untuk tetap membuat dia menjalani hukuman, ya memang harus sesuai dengan putusan hukum. Terlepas dari petisi terbuka yang beredar luas di internet, baru-baru ini juga muncul desakan dari netizen yang banyak membanjiri forum aplikasi pengaduan hukum yang digagas oleh pengacara muda anak dari Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea. Terobosan baru yang digagas Fritz dalam rangka memberikan wadah digital untuk mempermudah masyarakat lebih dekat lagi dengan hukum, belakangan banyak mendapat atensi untuk pengawal kasus Jessica agar mendapatkan hak hukum seadil-adilnya. Lantas, seperti apa pandangan Fritz Hutapea sebagai penyedia layanan pengaduan sekaligus pengacara muda melihat hal tersebut? Jadi kita tuh ada bikin aplikasi legal tech lah. Jadi semua orang dia bisa membuka aplikasi ini untuk ngebahas apapun tentang hukum. Apapun yang adanya ketidakadilan, kan seperti kan Indonesia kan sering sekali ceritanya adalah orang tuh hanya kurang perhatian publik aja kan, kurang tersorot. Jadi kita dulu ada ide di hukumku itu ada bagian namanya petisi. Kita aja baru tahu itu mulai naik karena di petisi ini. Karena tiba-tiba ada orang ngomong minta keadilan untuk Jessica. Lah, kasus kopi Sanida lah. Aku sih dulu ikutin kasusnya. Di mana dulu itu sangat tersorot. Walaupun Jessica ini dia bukan pejabat, bukan artis. Ya, dulu nggak ngerti lah kenapa bisa naiknya secepat itulah ya. Terus memang di website hukumku ini juga disebut bahwa sejak menonton acaranya Netflix itu dia sampai udah nggak bisa berani menuduh kalau Jessica tuh beneran bersalah. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, kenapa orang mau menggunakan waktunya bikin petisi ini? Sekarang aja yang kita lihat udah 500 orang yang buka petisinya, udah 500 orang yang membaca dan ikut berkomentar, dan komentarnya sama semua kayak seperti nggak ada yang berani, udah mulai berubah image-nya terhadap si Jessica, udah nggak berani ngomong dia tuh bersalah. Tentang banyak juga ada beberapa komen tentang bapaknya. Dan kalau baca sendiri ya tinggal buka aja lah hukumku di Google ya. Sekali lagi sih aku ngomongnya keberhasilan juga susah dijawab karena secara hukum kelihatannya memang satu-satunya pilihan biar Jessica itu keluar. Kalau yang kita lihat di berita, yang kita lihat dari komentar-komentar user ini di hukumku hanya bisa lewat gerasi, yaitu suatu pengampunan dari Pak Presiden. Tapi kan pilihan itu sudah terbatas karena yang saya lihat dari berita yang sudah ke publik ya, katanya Jessica tidak mau mengakui salah. Jadi ya kita semua juga bisa berandai-andai sendiri lah. Dia udah 7 tahun ya itu ya. Sudah 7 tahun di penjara, kenapa masih bertahan walaupun tidak bersalah? Dan kemungkinan besar ya tinggal kita tunggu saja siapapun nanti yang dia pakai untuk sebagai pengacaranya. Yang hanya kita bisa bahas hanya apa yang kita udah lihat secara publik lah ya. Secara pendapat hukumnya gimana, semua orang punya pendapat hukum sendiri. Tapi bisa juga intinya sih aku hanya bisa ngomong terbatas sebagai perantara. Karena kita bukan penerima karena siapapun yang berafiliasi dengan saya belum ada menerima kuasa hukum dalam bentuk apapun. Jadi agak sungkan juga kalau mulai berbahas gimana, kita hanya bisa membahas perantara yang kita baca apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.